Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua, anak-anakku? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, ya. Sini saya cek kehadirannya sudah 15 siswa yang sudah masuk. Sambil kita tunggu yang belum datang atau belum gabung. Oke, silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ini sudah ada yang gabung lagi. Di sini ada cek lagi sudah ada 16 peserta yang bergabung. Kita mulai dengan apersepsi tentang materi yang diajarkan atau yang kalian dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Materi sebelumnya itu membahas katup tunda waktu sama katup pressure sequence valve. Nah, katup tunda waktu itu akan bekerja jika tangkinya itu terisi penuh baru akan bekerja. Nah, katup tunda waktu terdiri dari dua jenis yaitu normally closed dan normally open, dan kemudian katup pressure sequence valve itu akan bekerja jika tekanan tercukupi. Oke, betul sekali ya. Ya, jadi pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang katup kombinasi. Ada dua katup di situ, ada katup time delay valve, kemudian ada katup sequence control valve, di mana katup itu terdiri dari beberapa katup. Kalau yang time delay itu ada katup 3/2-nya, kemudian ada tangkinya ya, sedangkan yang sequence valve-nya itu sama juga ada katup 3/2-nya, kemudian ada pembaca tekanannya kalau di dalam dunia sensor. Nah, itu betul sekali. Nah, dalam penggunaan katup-katup itu nanti di dunia pneumatik itu bervariasi sekali ya. Di materi ini kita akan membahas tentang rangkaian pengendali silinder lebih dari satu. Nah, indikator dari pencapaian materi ini yang pertama DKD itu adalah nanti kalian akan tuntutannya adalah membuat rangkaian pneumatik dengan silinder lebih dari satu. Kemudian di kompetensi keterampilannya kalian akan merangkai dan mengoperasikan mesin pneumatik dengan silinder lebih dari satu. Untuk bagian keterampilan ini karena kondisinya masih COVID seperti di pertemuan sebelumnya kita masih menggunakan simulasi dari aplikasi Fluid Sim. Nah, IPK-nya targetnya adalah yang di pengetahuan kalian bisa membuat rangkaian pneumatik dengan silinder lebih dari satu dari referensi kerja dari diagram langkah pergerakan silinder. Jadi nanti ada sebuah kasus yang dimulai dari pergerakan silinder. Nah, di situ dari pergerakan silinder tersebut kalian diminta untuk membuat rangkaian pneumatiknya. Kemudian IPK yang kedua adalah membuat rangkaian pneumatik dengan silinder lebih dari satu dari referensi kerja dari notasi singkat pergerakan silinder. Jadi ada dua, ada langkah, kemudian ada notasi singkat. Apa itu langkah, kemudian apa itu notasi singkat? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang pada kompetensi keterampilannya, kalian akan merangkai rangkaian pengendali pneumatik dengan silinder lebih dari satu dengan benar sesuai dengan desain. Jadi desain yang kalian buat tadi itu dijadikan rangkaian di aplikasi Fluid Sim. Kemudian mengoperasikannya dengan menggunakan aplikasi Fluid Sim. Nah, untuk tujuannya yang pertama kalian bisa menyiapkan komponen yang akan digunakan pada rangkaian pengendali pneumatik dengan silinder lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menghasilkan rancangan. Jadi apa yang kalian baca dari persoalan tadi, kemudian kalian hasilkan sebuah rancangan. Kemudian yang ketiga adalah kalian buat atau merangkai komponen pengendali pneumatik dengan silinder lebih dari satu dengan menggunakan aplikasi Fluid Sim. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Yang notasi sama urutan langkahnya itu, Pak, masih enggak paham saya, Pak. Nah, untuk diagram langkah dan notasi singkat, nah itu semuanya sudah Bapak lampirkan materinya di bahan ajar. Semuanya sudah sangat jelas sekali di situ, sangat runtut untuk penjelasan tentang diagram langkah dan notasi singkat. Ini ada roll plat. Dia bebas, mekanismenya bebas di sini hanya dikoneksikan dengan plat. Nah, kemudian pergerakan dari plat ini
dia ditarik oleh silinder di sini. Nah ini dijepit, kemudian ditarik oleh silinder di sini. Nah ini ada silinder, pergerakan silinder kalian perhatikan. Nah ini kan di silinder, dia menarik plat ini dari rollnya tadi. Ketika dia pada posisi untuk dilubangi ya, ini menarik maju. Ketika ini silindernya sudah maju, maka bagian pemukul punch-nya akan turun untuk melubangi. Kalau dari siklus di mesin ini, berapa silinder yang digunakan? 3. 3. Silinder apa saja? Tadi kan yang narik itu kayaknya 2 sih Pak ya. Ini. Iya. Kanan kiri itu kan Pak ya. Nah, ya di dalam sistem mekanik. Oke, yang lainnya kira-kira silinder penarik lepasnya ini 1 apa 2? 1 Pak. Tapi ganda. 1 ya? tapi ganda. Nah, perhatikan mekanisme di sini ya. Silindernya ada di tengah. Bagian samping ini itu hanya as bebas sebagai penopang supaya tidak terjadi pergeseran. Jadi sistemnya itu bagaimana Pak? Cara kerjanya Pak? Oh, cara kerja dari mesinnya ini. Ya, pakai rangkaian apa? Atau ada yang mau memberikan penjelasan kepada pertanyaannya Fahri tadi? Jadi pergerakannya adalah silinder A maju, silinder B maju, silinder B mundur, silinder A mundur, seperti itu. Kan waktu di punch Ya. itu kan lempengannya kan diam. Ya, berarti silindernya itu cuma 1 kali tarik, 1 kali punch gitu Pak. Berarti nggak pakai yang penyempitan buat ngatur udara itu Pak ya, biar silindernya maju pelan gitu, bukan Pak ya? Ketika nanti kalian berada di industri, pasti pergerakan silinder itu pasti diatur kecepatannya. Kenapa kok harus diatur? Karena nanti benda kerja yang akan diproses itu berubah-ubah. Kalau tidak ada pengatur kecepatannya, dia full power. Ternyata bendanya berubah menjadi plastik. Maka ketika didorong dengan kekuatan penuh, apa yang terjadi pada plastiknya? Dia akan hancur. Jadi sistemnya itu kayak mesin tadi, cuma kelemahan punya saya itu nggak bisa berulang, nggak bisa lanjut langsung nempel gitu, nggak bisa. Jadi punya saya itu pakai sebenarnya improve dari dominan on, cuma yang pemutusnya itu saya ganti dengan katup tunda waktu. Yang tunda waktu normally open. Nah, jadi 2. Jadi saya pakai yang tunda waktu yang normally open buat delay-nya. Jadi notasinya itu nanti silinder A maju, silinder B maju, silinder B mundur, silinder A mundur. Jadi begitu nanti Pak. Soalnya saya pakai sensor itu, sensor mekanik roll itu enggak jadi kemarin itu Pak. Jadi saya pakai tunda waktu itu Pak. Yang lainnya ada yang mau menanggapi tentang hasil yang disampaikan oleh teman kalian atau memberikan saran atau masukan? Berarti ini enggak sesuai sama yang di video tadi Pak ya, kurang kayak ini ya. Ya, ini sudah bagus ini ya. Sudah sesuai dengan kriteria kerja yang dikehendaki oleh mesin. Cuma memang ada beberapa penggunaan komponen yang itu tidak diperlukan, seperti pada bagian penarik plat ya, itu sebenarnya tidak menggunakan time dimmer atau katup kombinasi time delay valve. Ini tidak usah dipakai ini, karena pergerakannya dia untuk mundur dan maju dia tidak usah menunggu, tetapi dia membaca dari pergerakan si silinder. Setelah dia maju atau mundur, baru ini ada respon. Nah, ini bahan ajarnya ini. Wah, ini sudah sangat lengkap sekali. Tadi apa yang disampaikan teman kalian, yang ditanyakan teman kalian, semuanya sudah dibahas di sini. Di bahan ajar ini. Nah, dimulai dari diagram fungsi. Jadi saya ulangi lagi, diagram fungsi ada urutan kronologi. Jadi berbentuk cerita narasi. Jadi silinder A maju, B mundur. Nah, itu ditulis dalam bentuk narasi, itu namanya urutan kronologi. Nah, yang kita targetkan tadi itu adalah bentuknya notasi singkatan. Notasi singkatan bentuknya A plus, berarti A-nya itu adalah maju,
B min atau B plus itu B maju, B min berarti B mundur. Berarti kondisi plus itu maju, yang min adalah mundur. Nah, ini sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya dengan menggunakan diagram langkah dan hampir sama dengan diagram waktu. Seperti di presentasinya, nah ini sebagai contoh ilustrasi ya. Ketika kita jalankan, nah kita tombol start, maka dia maju. Nah, ketika silinder ini maju, ini ada sensor. Nah, maka sensor akan aktif. Ketika dia mundur, maka sensor ini akan aktif, yang ini mati. Nah, ini barang turun, kita dorong pada konveyor berikutnya. Seperti ini pergerakan dari silindernya. Oke. Sebagai evaluasi nanti terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini, Bapak sudah menyiapkan soal pilihan ganda yang nanti Bapak akan upload di LMS. Jumlah soalnya ada 10 soal terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, itu nanti akan Bapak upload di LMS, kalian bisa mengerjakan. Nanti nilainya juga bisa langsung dilihat atau ditampilkan di situ. Yang mau menyampaikan refleksi untuk materi hari ini atau kesimpulan dari materi hari ini, silakan Bapak, persilakan. Untuk materi hari ini itu membahas rangkaian pneumatik dengan silinder kerja ganda. Dengan silinder kerja ganda, pengoperasian silinder kerja ganda bisa menggunakan roll mekanik sebagai sensor untuk mengaktifkan kedua silindernya. Dan juga kalau menggunakan silinder kerja ganda, tadi disebutkan lebih baik menggunakan katup 5/2 dengan menggunakan dua pengaktifan pneumatik atau menggunakan ya dua-duanya menggunakan pengaktifan pneumatik. Itu Pak, mungkin Pak. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rangkaian pneumatik dengan 2 silinder, kelanjutan dari materi ini di pertemuan 2. Tapi untuk pertemuan berikutnya kita akan fokuskan lagi untuk penggunaan katup tambahan. Bisa kita akhiri pertemuan ini. Silakan dipimpin untuk berdoa sebagai akhir dari kegiatan. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.